Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Vorkuta adalah kota keempat terbesar di sebelah utara lingkaran Arktik dan kota paling timur dan paling dingin di Eropa dengan rekor suhu terendah mencapai minus 50 derajat Celcius. Kota ini terkenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang membuatnya pernah menjadi tempat bagi industri pertambangan batu bara yang tumbuh sangat cepat. Namun seiring berjalannya waktu, kota ini berubah menjadi sebuah lokasi yang jika dilihat dari udara tampak seperti balok kayu yang tertutup lapisan salju dengan banyak gedung yang telah kosong. Oleh karena itu, Vorkuta mendapat julukan sebagai kota hantu yang membeku di Rusia. Vorkuta awalnya adalah sebuah pemukiman kecil yang kaya akan cadangan batu bara. Namun pada sekitar tahun 1930, pemerintah Soviet memilih untuk membuka penambangan batu bara di daerah ini, di mana kemudian industri ini menjadi salah satu proyek utama bagi pembangunan ekonomi Uni Soviet. Untuk mendapatkan tenaga kerja murah, pemerintah Soviet saat itu menggunakan tahanan politik dan narapidana kriminal sebagai pekerja paksa di penambangan batu bara ini. Dengan demikian, selain menjadi lahan penambangan batu bara, Vorkuta juga berperan sebagai tempat tahanan politik dan kamp kerja paksa. Pada tahun 1932, kamp pertama didirikan di Vorkuta, di mana kemudian selama bertahun-tahun berikutnya jumlah kamp dan jumlah tahanan di kota ini meningkat dengan pesat. Pada puncaknya, terdapat sekitar 70 kamp di Vorkuta yang diperkirakan menampung lebih dari 100.000 tahanan. Selama periode ini, Vorkuta memiliki kondisi yang sangat keras dengan banyak penyiksaan, penderitaan, dan kematian yang dialami oleh para tahanan. Setelah kematian Joseph Stalin pada tahun 1953, Soviet mulai mereformasi sistem kamp pertahanan kerja paksa di Vorkuta. Kemudian pada tahun 1956, sebagian besar kamp di kota ini mulai ditutup dan tahanan politik mulai dibebaskan. Kendati demikian, produksi batu bara di Vorkuta tetap berlanjut dan kota ini tetap menjadi pusat industri batu bara yang sangat penting bagi Uni Soviet. Tidak hanya itu, penduduk di kota ini mulai mendapatkan gaji yang rasional dan sepadan yang hal ini mendorong banyak orang dari luar untuk pindah ke kota sehingga pada puncaknya populasi kota ini mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Dengan masuknya banyak pendatang, Vorkuta semakin berkembang dan menjadi tempat tinggal bagi para penambang batu bara beserta keluarganya. Sayangnya, ketika Soviet runtuh pada tahun 1991, Vorkuta menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Penurunan permintaan batu bara yang berakibat pada penurunan industri di wilayah ini menyebabkan banyak tambang yang ditutup sehingga Vorkuta tidak lagi menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi penduduknya. Sebagai akibatnya, mereka berbondong-bondong meninggalkan kota ini untuk menetap di kota lain demi mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Perpindahan masyarakat dari Vorkuta mencapai puncaknya pada tahun 2013. Mereka pindah bukan hanya disebabkan oleh lapangan kerja yang menurun tetapi juga disebabkan suhu ekstrim yang hampir sepanjang tahun mencapai minus 50 derajat Celcius. Akhirnya, Vorkuta berubah menjadi kota sunyi dan hanya menyisakan sedikit orang.
Berdasarkan data resmi, ada 15.500 apartemen yang tidak berpenghuni di Vorkuta dan sekitarnya dan hanya ada satu gedung dengan sekitar 100 apartemen yang masih dihuni. Kondisi ini semakin buruk dengan pipa-pipa air yang pecah dan bocor sehingga membuat banyak kamar apartemen terisi oleh es. Orang-orang yang telah pergi dari kota ini beberapa kali kembali ke Vorkuta untuk beberapa keperluan, tetapi sayangnya hal tersebut tidak membuat mereka ingin menetap untuk selamanya. Di sisi lain, penduduk yang masih tinggal di Vorkuta sampai saat ini masih menanti untuk dipindahkan oleh pemerintah melalui program rumah bersubsidi. Orang-orang yang menanti adalah mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk pindah ke tempat yang lebih baik, di samping juga mereka tidak memiliki pilihan untuk menjual rumah mereka sebab rumah-rumah yang ditawarkan di kota ini sudah dipastikan tidak ada yang mau membeli. Meskipun sebagian besar penduduk Vorkuta telah pindah ke kota lain dan sebagian dari mereka masih menunggu waktu untuk pindah, namun ada sejumlah orang yang memutuskan untuk tetap tinggal di Vorkuta karena bagi mereka Vorkuta adalah tempat di mana mereka hidup dan menanti kematian. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus melakukan perjalanan jauh dengan mobil atau angkutan umum untuk menuju kota. Di kota, mereka masih bisa menemukan beberapa toko kelontong, restoran, apotek bahkan gedung teater. Sampai saat ini, Vorkuta masih menjadi kota industri batu bara meskipun dalam skala yang lebih kecil di mana hanya ada 4 dari 13 tambang batu bara yang masih beroperasi. Saat ini, Vorkuta diingat banyak orang sebagai penjara dan pemburu kerja paksa. Bahkan, beberapa bekas kamp dan monumen dibangun di kota ini untuk mengenang para korban di masa lalu. Dan setelah hampir 1 abad didirikan, sebuah kota yang populasinya mendekati 250.000 jiwa pada sekitar akhir tahun 1980 saat ini hanya memiliki kurang dari 50.000 penduduk dan menyusut lebih cepat daripada kota lain di Rusia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.